Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriani dari program studi Ekonomi Syariah di kampus Yayen Parepare. Nah, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan berlama-lama karena saya tahu kuota kalian sangat berharga. Jadi langsung saja 5 materi yang akan saya paparkan mengenai kondisi ekonomi kita saat ini. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Jenis-jenis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Kemiskinan absolut, kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. Pangan, sandang, papan. Kemiskinan relatif, kondisi kemiskinan yang ditentukan oleh perbandingan antara tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Seseorang mungkin sudah memenuhi kebutuhan dasar, namun pendapatannya jauh di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau sikap hidup, mentalitas. Contohnya, malas, tidak disiplin, mudah menyerah, atau merasa cukup dengan apa yang ada tanpa usaha untuk maju. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan akses terhadap sumber daya. Penyebab kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor. Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keahlian dan pengetahuan membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah memadai. Keterbatasan lapangan kerja, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Upaya mengatasi kemiskinan pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan melalui beberapa langkah. Peningkatan akses pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau sekolah gratis, agar masyarakat memiliki bekal keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Pemberdayaan ekonomi lokal, memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses kredit mikro bagi pelaku UMKM. Penyediaan lapangan kerja, menarik investasi untuk membuka industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja secara luas. Pembangunan infrastruktur, membuka akses jalan, air bersih, dan listrik di daerah terpencil agar roda ekonomi dapat bergerak. Program jaminan sosial, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang sudah tidak produktif, lansia, atau penyandang disabilitas. Selanjutnya, materi pembangunan berkelanjutan, sustainable development, adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan kemajuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Intinya, kita membangun dan menggunakan sumber daya untuk kebutuhan sekarang, tetapi dengan cara yang cerdas agar tidak merusak lingkungan atau menghabiskan kekayaan alam yang dibutuhkan oleh anak cucu kita di masa depan. Tujuan utamanya, pembangunan berkelanjutan berupaya menyelaraskan 3 aspek utama yang saling bergantung. Keberlanjutan lingkungan, melindungi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan meminimalkan polusi agar daya dukung bumi tetap terjaga. Keberlanjutan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan, serta mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Keberlanjutan sosial, menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat seperti akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja guna menghilangkan kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip pelaksanaan. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Prinsip pemerataan, equity. Pembangunan harus mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Semua orang berhak mendapatkan manfaat dari pembangunan. Prinsip partisipasi, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Suara masyarakat lokal harus didengar karena mereka yang paling merasakan dampak pembangunan di wilayahnya. Materi selanjutnya, model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Apa itu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas? Ini bukan sekadar bantuan uang, melainkan sebuah pendekatan di mana masyarakat lokal menjadi tokoh utama.
dalam mengelola ekonominya sendiri. Fokus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kekuatan kelompok. Ciri khas bersifat partisipatif, semua ikut bekerja, mengandalkan potensi lokal, apa yang ada di desa tersebut, dan berbasis kelompok. Ada 4 tujuan utama yang ingin diraih melalui model ini. 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat, mengubah masyarakat dari yang pasif menjadi produktif. 2. Membangun kemandirian, agar ekonomi warga tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar atau bantuan pemerintah saja. 3. Mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja atau penghasilan tambahan langsung di tingkat akar rumput. 4. Memperkuat solidaritas sosial. Gotong royong dalam ekonomi akan mempererat hubungan antar tetangga atau warga. Contoh nyata, koperasi, kube, simpan pinjam dan wadah usaha warga. Kelompok tani, nelayan. Kelompok pengelola hasil alam agar harga bersaing. UMKM desa. Usaha kolektif produk khas daerah. Tahapan pelaksanaan identifikasi. Cari potensi dan masalah. Misal, kelapa banyak tapi murah. Perencanaan. Warga rembuk cari solusi. Misal, buat minyak kelapa. Aksi. Menjalankan program yang disepakati. Pendampingan. Bimbingan teknis oleh ahli agar warga mahir. Evaluasi. Cek hasil dan cara memperbesar usaha. Kelebihan dan tantangan. Kelebihan. Rasa memiliki kuat sesuai kebutuhan dan lebih awet. Berkelanjutan. Tantangan. Keterampilan warga terbatas, risiko konflik internal, dan ketergantungan bantuan luar. Apa itu UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha kecil. UMKM disebut tulang punggung ekonomi karena jumlahnya massal dan paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Klasifikasi UMKM. Usaha mikro, pekerja max, 5 orang. Omset SDIs, 300 juta tahun. Usaha kecil, pekerja 20 orang, omset 300 juta, 2,5 miliar tahun. Usaha menengah, pekerja 100 orang, omset 2,5 miliar, 50 miliar tahun. Mengapa UMKM penting? Penyerap kerja, membuka lapangan kerja terluas bagi masyarakat. Pemerataan ekonomi, menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok desa. Tahan krisis, lebih fleksibel dan tangguh menghadapi guncangan ekonomi. Tantangan utama, modal terbatas. Mayoritas masih mengandalkan uang pribadi. Akses pendanaan, sulit menembus pinjaman bank karena kendala syarat admin. Kualitas SDM, minimnya pemahaman teknologi digital dan manajemen modern. Konsep dasar koperasi-koperasi adalah model ekonomi berbasis kebersamaan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Fokus utamanya bukan sekadar profit, melainkan kesejahteraan bersama. Karakteristik utama, asas kekeluargaan, keputusan diambil untuk kepentingan kolektif. Nilai dasar, sukarela, demokratis, satu orang satu suara, partisipatif, dan mandiri. Jenis-jenis koperasi. Konsumen menyediakan kebutuhan pokok anggota. Produsen membantu anggota mengolah dan memasarkan produk. Simpan pinjam menyediakan akses modal yang mudah. Serba usaha menjalankan berbagai jenis usaha dalam satu wadah. Ekonomi kerakyatan, Pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil dengan ciri berbasis rakyat, mengutamakan hajat hidup orang banyak. Keadilan sosial, memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin. Anti monopoli, menolak penguasaan sumber daya oleh satu kelompok besar saja. Nah, itulah tadi materi singkat yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menyangkut dalam pikiran, bukan cuma lewat seperti janji mantan. Saya Adriani pamit undur diri. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih tolong dikembalikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.